Halo, kami dari kelompok 4 mata kuliah Pariwisata Indonesia akan menjelaskan tentang pariwisata di Raja Ampat. Saya Dimas Aditya Bastian dan kawan-kawan saya. Saya Muhammad Safir Saputra. Nama saya Reza Arden Putra. Ya, Adinda Yuliani. Saya Nur Profil pariwisata Raja Ampat. Raja Ampat merupakan wilayah yang menjadi bagian dari Provinsi Papua Barat. Untuk mencapai pulau-pulau tersebut, kita harus menginjakkan kaki terlebih dahulu di kota Sorong. Biasanya banyak wisatawan ke kota ini dengan menggunakan pesawat. Setelah sampai di Sorong, kita bisa menggunakan speedboat yang biasanya berlayar ke Wasai, ibu kota Kabupaten Raja Ampat, 2 kali sehari. Dimulai dari Pelabuhan Sorong, perjalanan ini hanya membutuhkan waktu sekitar 2 atau 3 jam hingga Anda tiba di Pelabuhan Wesa Raja Ampat. Secara umum, Raja Ampat merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau karang yang tersebar luas di seluruh wilayah. Namun, Raja Ampat memiliki 4 pulau utama terbesar, yaitu Wege, Batata, Sarasvati, dan Misul. Keempat pulau besar ini menjadi titik awal persebaran seluruh penduduk Raja Ampat yang sebagian besar adalah nelayan. Mengingat peran Raja Ampat termasuk dalam 10 besar peran terbaik di dunia, maka peranan tersebut menjadi daya tarik utama Raja Ampat. Hal ini didasarkan pada berbagai penelitian tentang kelimpahan tumbuhan dan satwa di Raja Ampat serta perlindungan lingkungan laut. Laporan Badan Konservasi Internasional menyatakan bahwa perairan Raja Ampat menyumbang sekitar 75% spesies laut dunia, padahal Raja Ampat mencakup area lautan dan daratan seluas 4,6 juta hektar dan merupakan rumah bagi 540 spesies terumbu karang, 1.511 spesies ikan, dan ribuan biota laut lainnya. Oleh karena itu, dengan berbagai kelebihan tersebut, tidak mengherankan jika Raja Ampat saat ini dianggap sebagai surga bawah laut terindah di dunia. Raja Ampat tidak hanya memiliki kekayaan alam bawah laut, tetapi juga memiliki banyak hal menarik di permukaan laut. Ada banyak pantai indah yang tersebar di seluruh kepulauan Raja Ampat. Biasanya pantai ini memiliki pasir putih dengan kehalusan mendekati tepung. Selain itu, banyak pulau yang berjejer dengan tebing-tebing tinggi ditemukan di Raja Ampat. Faktanya, tempat-tempat bagus seperti Penemo, Teluk Kabui, dan Wayak telah dikenal di seluruh dunia sebelum menjadi terkenal. Hutan tropis juga tak kalah mempesona, bahkan ada beberapa tempat seperti Desa Sawingrai atau Desa Sampor Keren yang memberikan pengalaman tak terlupakan menyaksikan burung cendrawasih dari dekat. Seperti yang kita ketahui bersama, burung cendrawasih merupakan salah satu burung langka dan cantik khas Papua yang biasa disebut dengan burung cendrawasih. Raja Ampat tidak hanya memiliki kekayaan alam, tetapi juga keanekaragaman budaya dan seni yang sangat unik dan menarik. Beberapa desa di Raja Ampat memang telah mengukuhkan keberadaannya sebagai desa wisata. Salah satunya Desa Arborek. Desa ini terletak di sebuah pulau kecil yang banyak terdapat kesenian, mulai dari tarian tradisional hingga makanan sagu sinole, hingga kerajinan tenun khas Arborek Pandan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Desa Arborek hanyalah salah satu desa lain yang memiliki keunikan tersendiri. Berbagai peninggalan sejarah pun banyak terdapat di kepulauan memiliki ikatan dengan Kesultanan Tidore. Mulai dari sebagian penduduknya yang memiliki darah Kerajaan Tidore Maluku, peninggalan-peninggalan Perang Dunia Kedua, sampai gua-gua dengan lukisan dengan khas manusia purba pun tersebar di luas di Raja Ampat. Mempelajari keunikan Raja Ampat seolah tidak ada habisnya. Inilah yang membuat kepulauan ini begitu berjaya hingga saat ini. Betapa kayanya alam, sejarah, dan budaya kepulauan Raja Ampat sehingga membuat dunia berdecak kagum. Kini Raja Ampat sudah menjadi salah satu tujuan wisata terkenal di dunia. Hanya saja karena akses yang terbatas untuk mencapai diperlukan biaya yang tidak sedikit. Namun tidak perlu khawatir, Raja Ampat semakin hari semakin berbenah diri dengan menyediakan berbagai fasilitas untuk semua kalangan. Penginapan berbentuk resort dengan harga mahal hingga motel kecil dan murah akan mudah kita jumpai di Raja Ampat. Para wisatawan pun hanya perlu lebih bijak untuk menjaga kepulauan indah ini agar selalu terjaga, supaya keindahannya dapat terus dinikmati hingga generasi-generasi berikutnya. Sebagai penutup,
alam indah dan elok Raja Ampat ini tidak lepas dari kisah-kisah legenda yang telah dipercaya turun-temurun oleh seluruh masyarakat atas di Raja Ampat. Konon, nama Raja Ampat diambil dari 7 telur yang ditemukan oleh seorang wanita leluhur mereka. 4 diantaranya menetas menjadi 4 orang pangeran yang kelak menjadi raja atas 4 pulau besar di Wageo, Kalawati, Batanta, dan Misol. Sedangkan 4 lainnya menjadi hantu, seorang wanita, dan sebuah batu. Hingga kini telah secara tradisional dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai awal mula berdiri Raja Ampat. Memang masih sulit dipercaya secara akal sehat, namun bila kita menelaah lagi maknanya, alam Raja Ampat adalah sebuah tempat sakral. Saya akan membahas sustainable tourism di Raja Ampat. Saat ini Kampung Sapokran, Kampung Sofio, dan destinasi kawasan Pianemo masuk nominasi Indonesia Sustainable Tourism Award. Oleh pemerintah, Raja Ampat dijadikan sebagai sektor unggulan bersama-sama dengan sektor perikanan dan kelautan. Perkembangan sektor pariwisata yang sudah mendunia berimbas pada perkembangan pembangunan daerah kepulauan ini. Kehadiran wisatawan yang datang untuk menikmati keindahan alamnya Raja Ampat secara bersamaan diikuti dengan perkembangan industri pariwisata yang didominasi oleh sektor swasta atau investor. Kehadiran para investor inilah yang kemudian membuat masyarakat lokal di Raja Ampat perlahan tetapi pasti mulai terpinggirkan. Karena selain itu juga jika pariwisata Raja Ampat dikomersialkan terus-menerus, diprediksikan pariwisata Raja Ampat akan sama dengan daerah tujuan wisata lainnya di Indonesia yang akan mengalami degradasi lingkungan. Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai upaya dilakukan agar pengembangan pariwisata dapat tetap dipertahankan. Salah satu konsep yang kemudian diadopsi untuk mengatasi hal tersebut yaitu konsep Sustainable Tourism Development. Konsep ini menjadi relevan jika semua stakeholder bersama-sama memposisikan diri dalam kapasitasnya masing-masing untuk dapat mengimplementasikannya. Karena akhir-akhir ini berbagai negara mulai sadar bahwa krisis lingkungan global dapat diatasi melalui pengembangan pariwisata yang berbasis komunitas atau community based tourism. Masyarakat lokal sebagai komponen utama dan aktor utama dalam pembangunan sudah selayaknya diprioritaskan dan dilibatkan dalam pengembangan pariwisata itu sendiri. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi relevan untuk melihat bagaimana pengalaman masyarakat lokal dengan pendekatan lokal, kearifan lokal atau local wisdom, dan menggunakan pengetahuan lokal atau local knowledge dalam menjaga kondisi lingkungan di kampungnya dalam rangka pengembangan pariwisata berkelanjutan Raja Ampat atau sustainable di Raja Ampat sebagai salah satu kampung wisata dengan keunikannya yaitu burung cendrawasih. Serta dipilih untuk dijadikan fokus penelitian ini. Keberadaan masyarakat lokal menjadi penting untuk melihat bagaimana komunitas ini dapat mengembangkan pariwisata berkelanjutan di arah kelokalan kampung ini. Nilai-nilai tersebut bisa dilihat sebagai berikut, antara lain, yang pertama itu perkembangan pariwisata di kampung ini bisa ada seperti saat ini karena bukan atas inisiatif pemerintah daerah, melainkan berkat upaya dan kerja keras dari komunitas lokal masyarakat yang memulainya dengan berbagai upaya pelestarian lingkungan. Wisatawan atau kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara ke Raja Ampat. Kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara meningkat drastis karena Raja Ampat itu adalah salah satu tempat atau wisata yang cukup indah dilihat dari mata orang-orang domestik maupun mancanegara karena tidak dimanapun bisa dicari tempat wisata yang mirip sekali dengan atau sama seperti Raja Ampat. Rata-rata semua wisatawan ingin menghabiskan masa liburan tahun baru atau liburan keluarga di spot-spot wisata yang ada di Raja Ampat. Berbagai paket dengan fasilitas menarik pun ditawarkan kepada para wisatawan dengan harga per paket yang bervariasi mulai dari murah ke mahal. Dengan harga per paket di beberapa spot juga di wisata Raja Ampat menjadi incaran di mana wisatawan menghabiskan waktu liburan mereka. Di antaranya tempat wisatawan berkunjung itu mulai dari Pantai Freewen, Pantai Arborek, Pienemo, Pasir Timbuh, Telaga Bintang, kemudian Pantai Saukabu dan Sawengrai.
Dan Kepala Badan Layanan Usaha Daerah pun berkata arus kunjungan wisatawan ke Raja Ampat ini beberapa hari terakhir ini cukup meningkat, namun rata-rata mereka tiba di Waisai langsung menuju ke spot-spot wisata yang berada di pulau-pulau. Namun itu adalah data statistik Raja Ampat sebelum memasuki era pandemi. Jika kita lihat di berita atau di data statistik yang saya cari, bahwa Raja Ampat itu sepi wisatawan tapi ramai makhluk laut selama pandemi. Dengan itu juga wisatawan tidak bisa mengunjungi Raja Ampat di dekat-dekat waktu pandemi COVID-19 itu ditutup dari pemerintah, namun sudah dibuka lagi sejak 2021 hanya untuk beberapa persen kuota pengunjung baik domestik maupun luar negeri. Di era pandemi ini dilaporkan bahwa Raja Ampat jauh lebih bersih, lebih tenang, dan hewan-hewan laut pun bisa dilihat itu lebih dekat ya. Jadi hewan-hewannya jadi lebih makhluk-makhluk hidup ikan yang di laut itu lebih dekat dengan air-air yang ya bisa dibilang air-air pendek lah ya. Jadi bisa kita lihat secara jelas juga karena lautnya yang biru. Karena mungkin saking sepinya Raja Ampat sampai makhluk-makhluk laut, ikan-ikan itu berdatangan ke tempat yang dangkal. Setelah membahas sustainable pariwisata di Raja Ampat dan juga profil wisatawan mancanegara dan lokal dari Raja Ampat, tidak lengkap jika tidak membahas analisa SWOT di pariwisata Raja Ampat. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Raja Ampat memiliki gugusan pulau yang indah dan juga memiliki pantai dengan pasir pantai yang halus dengan tingkat kehalusan menyentuh tepung, dan juga memiliki keanekaragaman biota laut dan terumbu karang. Kelemahan atau weakness, yaitu mobilitas wisatawan yang ingin berkunjung hanya ada speedboat yang berlayar hanya 2 kali sehari. Peluang atau opportunities, pariwisata di Raja Ampat dapat membuka lapangan kerja di daerah Raja Ampat, dapat memperkenalkan dan mempromosikan keberadaan bangunan atau kawasan di daerah Raja Ampat, dan sebagai rangsangan dalam usaha pemeliharaan monumen budaya dan alam yang dapat dinikmati oleh penduduk setempat dan wisatawan. Yang terakhir ada ancaman atau threats, yaitu terjadinya pengerusakan lingkungan yang diakibatkan karena pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dan juga meningkatnya sampah di Raja Ampat. Matrik Evas untuk destinasi wisata Raja Ampat. Strength 1. Mengembangkan desa wisata lebih optimal. Total bobot 2. Nomor 2. Melestarikan keindahan terumbu karang. Total bobot 0,06. Nomor 3. Melestarikan keanekaragaman biota laut. Total bobot 0,49. Nomor 4. Meningkatkan promosi dan mempertahankan budaya. Total bobot 0,35. Weakness, kurangnya sarana dan prasarana. Total bobot 1. Nomor 2. Mobilitas wisatawan hanya ada speedboat, dan speedboat hanya berlayar 2 kali sehari. Total bobot 0,025. Nomor 3. Kurang stabilnya koneksi internet di sana. Total bobot 0,9. Nomor 4. Biaya untuk ke destinasi wisata Raja Ampat terjangkau, ekspensif atau mahal. Total bobot 0,60. Total keseluruhan matrik Evas untuk destinasi wisata Raja Ampat 5,365. Matrik Evas untuk destinasi wisata Raja Ampat
1. Opportunity. 1. Membuka lapangan kerja di daerah Raja Ampat. Total bobot 2. Nomor 2. Dapat memperkenalkan dan mempromosikan keberadaan bangunan di Raja Ampat. Total bobot 6. Nomor 3. Pemeliharaan monumen-monumen budaya yang dapat dinikmati oleh penduduk setempat dan wisata setempat. Total bobot 0,35. Nomor 4. Dapat membuka bisnis wisata di Raja Ampat. Total bobot 0,49. Street 1. Terjadinya kerusakan lingkungan. Total bobot 0,09. 2. Timbulnya konflik kepentingan pemanfaatan kawasan pesisir. Total bobot 0,36. 3. Ancaman bencana alam yang tidak bisa dihindari. Total bobot 0,60. 4. Kejadian destructive fishing and illegal logging. Total bobot 0,45. Kesimpulan, dengan mempergunakan analisis SWOT dalam penelitian ini dapat kita ketahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pengembangan di destinasi wisata Raja Ampat. Dapat kita ketahui juga bahwa setelah adanya SWOT ini ada kelemahan kita. Dengan mengetahui kelemahan kita, maka wajib bagi kita untuk mencari cara atau mencari solusi untuk kelemahan kita. Dapat kita lihat juga dari tabel di atas bahwa kekurangan dan ancaman yang akan kita hadapi di masa depan untuk destinasi wisata Raja Ampat terlalu rawan, maka wajib bagi kita untuk mempelajari hal-hal yang merugikan di kita. Saran yang dapat saya berikan yaitu 1. Meningkatkan sumber daya manusia khususnya di sektor pariwisata. Nomor 2. Mengajak warga setempat untuk lebih memperhatikan keadaan sekeliling. Nomor 3. Mengajak pemerintah untuk melestarikan wisata keindahan alam dan keanekaragaman biota di Raja Ampat. Nomor 4. Mengajak perusahaan telkom atau internet untuk bergabung ke destinasi wisata